Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Pascalina Valentina Labuan, Prodi Teknologi Aquacultur angkatan 56. Di video kali ini saya akan membahas tentang praktek saya kurang lebih 1 bulan dengan judul Teknik Pembenihan Ikan Lele Sangkuriang Clarias SP di Kabupaten Sorong, Papua Barat milik Bapak Suwanto. Ini adalah lokasi teknik pembenihan ikan lele sangkuriang di Kabupaten Sorong, Papua Barat. Nah, sebelum lanjut, apa itu ikan lele sangkuriang? Ikan lele sangkuriang dengan nama latin Clarias SP merupakan ikan lele varietas baru yang berasal dari rekayasa genetik lele dumbo generasi kedua dengan induk jantan lele dumbo generasi ke-6. Ikan lele sangkuriang sudah banyak dibudidayakan oleh masyarakat Indonesia karena memiliki pertumbuhan yang cepat, tahan terhadap penyakit, FCR rendah, dan pada tebar yang tinggi. Langkah pertama dalam kegiatan pembenihan ialah pemeliharaan induk. Pemeliharaan induk yang dilakukan di Kabupaten Sorong dengan menggunakan 3 kolam beton dan 2 kolam terpal. Masing-masing kolam diberikan keramba atau jaring. Untuk kolam beton pada tebar 15 ekor per kolam, sedangkan kolam terpal 25 ekor per kolam. Dan masing-masing kolam dilengkapi dengan saluran inlet dan saluran outlet untuk memudahkan pengolahan kualitas air. Pakan yang diberikan pada indukan bermerek Hiprofit. Sebelum diberikan, pakan ditampung di dalam baskom, kemudian dicampur dengan air secukupnya dan diaduk sampai rata. Dan didiamkan selama 10-15 menit sampai terlihat lunak. Nah, kemudian diberikan pada ikan dengan cara mengepal pakan dan dilempar ke dalam kolam. Frekuensi pemberian pakan 1 kali sehari, yaitu pada pukul 4.00 waktu Indonesia Timur. Pemberian pakan dilakukan dengan memberikan 1 gayung atau 1,5 gayung per kolam. Selanjutnya adalah seleksi induk. Seleksi induk dilakukan pada pagi hari untuk memilih indukan yang matang gonat dan siap dipijakan. Dilakukan dengan cara mengurangi air di dalam kolam dan mengangkat keramba atau jaring yang ada di dalam kolam dan memilih induk yang berkualitas. Setelah memilih indukan yang berkualitas, kita dapat membedakan ciri-ciri fisik yang ada pada indukan. Nah, ini adalah gambar indukan jantan dan ini adalah gambar kelamin induk betina. Setelah melakukan seleksi induk, kita dapat mempersiapkan bak pemijahan. Sebelum digunakan, bak pemijahan dicuci dan dikeringkan. Setelah itu, kita dapat meletakkan kakaban di bak pemijahan dengan rapi dan ditindis menggunakan batu. Kemudian diisi kembali dengan air kira-kira 40-50 cm per kolam. Selanjutnya persiapan bak penetesan dilakukan dengan cara menyikat dinding dan lantai bak, kemudian dibilas dengan air bersih. Dibilas sampai bersih, dikeringkan, kemudian diisi lagi dengan air sekitar 30 cm per kolam. Setelah semua sudah siap, kita melakukan pemijahan secara alami dengan cara memasukkan induk jantan dan induk betina yang sudah disiapkan ke dalam wadah pemijahan dengan perbandingan 1:1, yaitu 1 induk jantan dan 1 induk betina. Kemudian terjadilah pemijahan pada malam hari dengan ditandai saling kejar-kejaran antara induk jantan dan induk betina mengitari kakaban. Setelah telur ikan menempel pada kakaban, pada pagi hari pukul 6 dilakukan pengangkatan kakaban dan memindahkan ke bak penetesan. Nah, ini adalah contoh telur-telur yang menempel pada kakaban yang mau dipindahkan ke bak penetesan. Jaraknya kira-kira 10 meter. Nah, setelah sampai di bak penetesan, kita memasukkan dan meletakkan ke dalam kakaban yang sudah dialas dengan batu kecil, kemudian kita tindis menggunakan batu kecil-kecil yang sudah disiapkan. Setelah kurang lebih 24-36 jam,
telur akan menetas. Telur yang menetas dan tidak menetas ditandai dengan warna putih susu adalah telur yang tidak menetas yang akan tetap tempel pada kekaban. Dan telur yang menetas adalah telur yang berwarna transparan yang akan jatuh ke dalam dasar kolam. Dan setelah berumur 2-3 hari, larva sudah kelihatan dan muncul di atas permukaan air. Nah, larva tersebut akan muncul dengan menandakan meminta makan. Maka dari itu, pada larva berumur 3 hari kita akan memberikan kuning telur yang sudah direbus terlebih dahulu, kemudian ditaruh dan ditampung di dalam saringan dan dicelupkan ke dalam kolam secara perlahan, secara merata, dan secara keseluruhan. Diberikan secukupnya saja supaya tidak terjadi penumpukan amonia di dalam kolam. Setelah kira-kira larva berumur 7 hari, kita akan memberikan pakan alami yaitu cacing sutra Tubifex sp sampai berumur kira-kira 2 minggu. Kita memberikan dengan cara menaruh di dalam saringan, dicelupkan ke dalam air supaya lunak dan dilempar secara sedikit demi sedikit, secara perlahan ke dalam seluruh kolam. Namun sebelum diberikan, cacing tersebut dicuci dulu dengan air bersih, dengan air mengalir dan diberikan. Setelah berumur 15 hari, larva diberikan pakan buatan yaitu tepung fenglinol. Diberikan dengan cara menebarkan menggunakan sendok teh secara perlahan ke dalam bagian saluran outlet. Sehingga larva akan kumpul di sana dan makan pakan tersebut sampai kenyang. Diberikan secara rutin 2 kali sehari secukupnya saja sampai larva terlihat sudah kenyang. Setelah larva berumur kira-kira 30 hari, kita akan memindahkan ke bak pendederan. Namun sebelum itu kita akan membersihkan terlebih dahulu bak pendederan dan dikeringkan untuk beberapa saat dan diisi air. Setelah diisi air kira-kira 40-50 cm, kita akan menebarkan larva ikan lele ke bak pendederan dengan cara mengangkat dan menampung di dalam ember, kemudian kita masukkan ke dalam bak pendederan. Namun sebelum itu kita akan melakukan aklimatisasi selama 10 menit dengan cara memasukkan air yang di dalam kolam ke dalam ember dan membiarkan ikan yang ada di dalam ember keluar secara perlahan dan dengan sendiri ke dalam kolam tersebut, sehingga terjadilah penebaran sampai selesai. Pada bak pendederan kita akan memberikan pakan kepada larva dengan merek F99. Diberikan dengan cara menampung di dalam toples, kemudian ditebarkan menggunakan sendok teh secara perlahan-lahan di bagian dan di area pintu outlet. Kenapa di pintu outlet? Supaya memudahkan dalam pengelolaan kualitas air, sehingga kualitas air tetap terjaga. Pemberian pakan yang dilakukan dengan frekuensi 2 kali sehari yaitu pagi pukul 8 dan sore pukul 4 waktu Indonesia Timur. Diberikan sampai ikan terlihat kenyang. Nah, setelah ikan berumur 40-45 hari, kita akan melakukan panen benih. Panen yang dilakukan pada pagi hari untuk mengurangi tingkat stres pada ikan. Panen yang dilakukan dengan cara mengurangi air di dalam bak, kemudian kita mengangkat dan mengambil benih-benih dengan menggunakan scoop net secara perlahan dan kita akan memindahkan benih-benih tersebut ke dalam baskom yang sudah disediakan air. Setelah semua sudah ditampung di dalam baskom, kita akan melakukan grading yang bertujuan untuk
menyeragamkan ikan sesuai ukuran dan menekan tingkat kanibalisme pada ikan. Dan setelah melakukan grading, kita akan memindahkan ikan sesuai ukurannya. Grading selesai. Selanjutnya kita akan melakukan packing jika ada pemesanan dari konsumen. Packing dilakukan dengan cara membolongkan bagian gen, kemudian memasukkan benih ikan ke dalam gen. Sebelum dimasukkan air di dalam gen, diberikan minyak supaya ikan tidak terluka dan cacat. Nah, setelah itu kita akan membawa kepada konsumen. Terima kasih, ini video singkat dari saya tentang cara pembenihan ikan lele sangkuriang Clarias SP di Kabupaten Sorong, Papua Barat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang saya sampaikan. Shalom, damai sejahtera untuk kita semua.